Puji Tuhan, selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Mari saat ini kita siapkan untuk kita menghampiri Tuhan. Kita merenungkan pengorbanan Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Saat ini kita bisa menghampiri semua karena oleh darah domba Allah. Mari kita bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan untuk pertolongannya, untuk penyertaannya kepada kita, baik umat Tuhan yang di tempat ini maupun di rumah-rumah maupun yang di online. Kita yakin Tuhan hadir akan memberkati kita, akan memulihkan kita. Haleluya. Terima kasih kami bersyukur oleh karena pengorbananmu Tuhan, oleh karena darahmu Tuhan, kami dilayakkan oleh Engkau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk merasakan kebaikan Tuhan, untuk merasakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih.
kami lagi. Bawa kami lagi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memuliakan lebih lagi. Kami akan bersorak-sorai. Kami yakin iblis akan gemetar karena ada kuasa darah Yesus di dalam kehidupan kami Bapa. Sekarang telah tiba, keselamatan telah tiba. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita lebih lagi karena sekarang telah tiba keselamatan Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Amin. Oleh karena darah domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, iblis akan gemetar Tuhan, melalui dia menyebar kami kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Kami
Tuhan kita luar biasa. Yes. Ini sudah dikalahkan, sudah Yes. gemetar. Karena Yes. kita roh Allah di dalam diri kita. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Bu Betty. Kami persilakan.
kita memegang kepada salib Kristus yang telah tercurah di atas Kalvari. Mari kita siapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bangkit berdiri kembali. Kuasa salib memulihkan kehidupan kita. Kuasa salib memberikan sukacita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa salib Tuhan, Kau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Anak Tuhan. Yang mulia,
firman semakin digenapi. Biar kami lebih serius lagi, tidak main-main lagi Bapa. Kami nggak mau ketinggalan Bapa. Kami mau menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mengenal hati kami Bapa. Kau yang mengenal keberadaan kami, pergumulan kami Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Jumat Agung ini Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu Tuhan, akan anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu yang Kau telah siapkan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, selamat Jumat Agung. Boleh tengok kanan kirinya, kasih salam selamat Jumat Agung. Kadang-kala kita lupa yang kita rayakan hanya pasalnya, kita lupa dengan ibadah Jumat Agung. Ya, baik. Pada sore hari ini ya, selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang bergabung dalam online dimanapun berada, dan semuanya dalam kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, pada sore hari ini kita tahu bahwa dalam kekristenan itu kurang lebih ada 5 ibadah besar. Ada apa sih namanya? 5 kejadian besar, peristiwa besar di dalam Alkitab. Yang pertama apa? Natal, Jumat Agung. Orang Kristen harus tahu nih, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan, dan hari Pentakosta. Betul ya? Hafal ya? Jangan sampai jadi orang Kristen nggak tahu hari-hari besarnya. Oke, tapi saudara, di antara 5 semuanya kira-kira yang paling sering dipersiapkan dengan baik itu ibadah yang mana? Natal, betul ya? Kadang-kadang 4 bulan sebelumnya sudah dibentuk panitia Natal. Kecuali karena COVID kemarin semuanya sepi-sepi saja. Natal itu begitu dipersiapkan dengan baik, sampai kita mau bikin film apa, drama apa, 4 bulan sebelumnya kurang lebih semua gereja akan mempersiapkan dengan baik. Saudara, banyak orang Kristen yang lupa bahwa sebetulnya ada peristiwa yang jauh lebih penting di atas segalanya. Itu bukan Natal, tapi apa saudara? Peristiwa Jumat Agung. Ini yang terpenting dalam sejarah kekristenan. Karena Yesus bukan sekedar lahir, amin. Dia tidak akan pernah bangkit kalau dia tidak mati di kayu salib. Tapi peristiwa yang jauh lebih penting yang sebenarnya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Baik saudara, tidak ada yang bantu, ada yang bisa membantu? Oh ya, gitu. Saya sudah siapkan di situ ayat-ayatnya, tinggal diklik aja. Saudara, sore hari ini secara singkat kita akan sama-sama belajar tentang 3 peristiwa penting yang terjadi ketika Yesus ada di kayu salib. Kita bersama-sama belajar supaya malam hari ini ketika kita merenungkan ini, kita kembali akan menjadi orang Kristen yang semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya sering kali mengatakan bahwa saya itu dilahirkan dari keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Betul ya? Mama saya itu dari Muslim, papa saya itu dari Konghucu. Dan waktu mereka melahirkan koko saya dan saya, itu mereka akhirnya berdiskusi, udah anak-anak dijadikan Kristen saja. Saudara, ketika saya mulai menyadari, ketika saya mulai dewasa, mulai mengerti, saya baru mengerti bahwa saya menjadi Kristen itu bukan karena papa dan mama saya. Bahkan ketika tahun 90 ada panggilan, waktu itu saya lagi buka lemari, itu benar-benar pertama kali saya mendengar suara Tuhan berbicara di telinga saya dengan jelas. Kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, saya percaya ketika panggilan itu muncul tahun 90, semakin menguatkan saya bahwa saya menjadi orang Kristen bukan karena papa mama saya memasukkan saya jadi Kristen, tapi anugerah Tuhan yang besar untuk memanggil dan memilih saya menjadi orang percaya. Demikian juga saudara ada di tempat ini, kita bukan sekedar memeluk agama, tapi kita adalah sebuah anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Saudara, sore hari ini kita akan belajar ada 3 peristiwa penting yang terjadi di kayu salib. Kita melihat di sini dalam sinopsis Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, semuanya menuliskan tentang kematian Tuhan. Tapi ada yang menarik saudara, kita akan melihat dulu yang pertama di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-20. Ya,
tinggal diklik. Oke. Yohanes 19 ayat 20, ayat 30 maksud saya. Saya akan membacakan buat saudara semuanya, atau kita baca bersama-sama ya. Yohanes 19 ayat 30. 2-3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, dari 4 Injil, itu hanya 1 Injil yang menuliskan tentang tulisan ini. Saudara perhatikan dari Matius, Markus, Lukas itu nggak pernah menuliskan Yesus mengatakan sudah selesai. Kenapa? Karena pada waktu peristiwa penyaliban hanya Yohanes yang ada di sana. Ini luar biasa. Saudara, malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada satu peristiwa penting yang pertama itu di dalam ayat ini. Dikatakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, apa saudara dikatakan Tuhan Yesus? Sudah selesai. Saudara, kalau biasanya orang meninggal, sebelum meninggal biasanya yang kita tunggu itu kira-kira apa saudara? Apa? Warisan. Apa Pak Timo? Belum jawab ya. Ada yang tahu saudara? Kalau orang mau meninggal biasanya yang ditunggu, atau biasanya begini, kemarin si bapak itu meninggal. Hah? Bapak itu meninggal? Kira-kira apa yang ditanya? Saudara Adi tahu yang ditanya apa? Apa pesan terakhirnya? Betul ya? Apalagi orang itu orang terkenal. Betul? Apa pesan terakhirnya? Dia ngomong apa sebelum meninggal? Biasanya kan begitu kan? Karena pesan terakhir ini sangat penting. Apalagi berlaku buat keluarganya. Nah saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, ada pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini penting. Dan hanya Yohanes yang mencatat ini. Ketika Yesus sebelum menyerahkan dirinya, saudara, waktu itu Yesus dalam keadaan haus. Betul ya? Saya membaca di dalam paralel dari ayat ini, saudara. Anggur asam ini saya pikir ini minuman biasa. Maksudnya Yesus dalam keadaan haus, tiba-tiba para prajurit Romawi pada saat itu kasih anggur asam. Ternyata di dalam kitab Yesaya kalau tidak salah dicatat di sana anggur asam ini adalah racun. Jadi dalam bahasa saya, dalam analisa saya sebagai orang awam, kenapa setelah minum anggur asam ini Yesus langsung meninggal? Saudara, secara tidak langsung prajurit ini memberikan racun pada Yesus supaya Yesus cepat mati. Tapi sebelum Yesus mati, dia mengatakan apa saudara? Sudah selesai. Saudara, saya memperhatikan kata sudah selesai itu berasal dari bahasa Yunani itu telestai. Artinya itu sudah dibayar lunas. Siapa di sini yang senang dengan kata sudah dibayar lunas? Apalagi kalau kita punya hutang, betul? Senang ya? Sudah dibayar lunas. Biasanya nggak bisa tidur, tiba-tiba ada orang bilang begini, Bu, sudah sekarang tidur nyenyak. Kenapa? Karena sudah dibayar lunas. Saudara, ini yang Yesus katakan sebelum Yesus mati di kayu salib. Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Artinya apa saudara? Jadi orang Kristen, Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib. Tapi banyak orang Kristen yang masih ribet dalam hidup ini, betul atau betul? Betul ya? Benar ya? Mau masuk orang, kadang-kadang kita seperti sungkan dengan Tuhan. Suatu saat saya ketemu dengan orang yang baru mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dia belum memutuskan jadi Kristen. Saya bilang begini, doa, alah kasihanlah Tuhan, dikit-dikit doa, bantuinlah Tuhan. Saudara, ada yang sungkan berdoa di sini? Ada 10 proposal, 1 aja belum dijawab Tuhan, yang ke-11 kita nggak mau doa lagi ada. Tuhan nggak pernah direpotkan dengan saudara, amin. Hanya ada 1 pesan Tuhan yang Tuhan mau katakan, sudah selesai. Artinya apa saudara? Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya menyelesaikan dosamu, bukan. Tapi apa saudara? Kekhawatiranmu sebetulnya sudah ditanggung oleh Tuhan. Tapi kadang-kala kita lupa dengan peristiwa besar ini. Saudara, ada 2 hal penting yang saya mau bagikan buat saudara. Apa yang dimaksud dengan sudah selesai? Yang pertama, saudara, secara cepat saya akan beritakan buat saudara dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ada yang hafal dengan ayat ini? Boleh diklik? Ya, saudara, artinya sudah selesai. Yang pertama, ketika Yesus mati di kayu salib, itu terjadi
terjadi perubahan status. Amin. Siapa di sini orang berdosa? Kok cuma sebagian, yang lain? Iya. Awalnya kita orang berdosa. Betul ya? Saudara, agama tidak akan bisa membawa kita masuk surga. Setuju? Saudara mau melakukan kebaikan apapun, saya mau berikan seluruh harta saya buat orang lain supaya saya bisa masuk surga, nggak akan pernah bisa. Karena apa saudara? Karena standar yang dipakai bukan standar manusia, tapi standarnya Tuhan. Betul? Menurut saya baik. Menurut Esther jauh lebih baik. Menurut Ibu Merah jauh lebih baik. Itu standar manusia. Nah saudara, firman Tuhan katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang... Kok nggak ada yang berani ngomong? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah... Saudara, siapa yang berani mengaminkan ayat ini? Saya mengaminkan ayat ini. Ketika saudara dan saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat tanggal baptisan saudara? Ada yang lupa? Lalu saya kelas 6 SD udah lupa. Saya masih ingat waktu itu saya tahun 88 Agustus 88. Itu adalah tahun saya dibaptiskan air. Saudara, ini peristiwa bersejarah buat saya. Kenapa saudara? Karena pada saat itu saya betul-betul terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya masuk dalam kebangkitannya Tuhan. Saudara harus hafal tanggal baptisan ini. Jangan sampai lupa, bikin lagi, dibaptis lagi. Ya, hilang lagi, baptis lagi. Ayo dibaptis terus. Saudara harus ingat ini tanggal penting, amin. Siapa sini yang mau dibaptis nanti? Saudara mau dibaptis, saudara harus ambil keputusan yang betul-betul penting. Tanggal berapa nanti saudara harus ingat ini, amin. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan kita adalah ciptaan yang baru. Apanya yang baru saudara? Statusnya. Yang tadinya saudara dan saya orang berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Ini agama tidak bisa melakukan. Amin. Karena kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Manusia bisa berbuat baik, tapi manusia tidak bisa berbuat benar tanpa anugerah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita berbuat kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bohong besar kalau kita bisa melakukan firman Tuhan kalau saudara nggak pernah berdoa. Betul? Yang suka berdoa aja, satu aja taat sama Tuhan tuh sulitnya setengah mati. Kecuali bunda ya. Amin saudara, sulit ya bunda ya. Satu aja kita melakukan kebenaran, padahal kita udah intim sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, tetelesta itu artinya sudah dibayar lunas, artinya sudah selesai. Terjadi perubahan status. Yang tadinya saudara dan saya tidak berarti, menjadi berarti. Saudara tahu, kan tadi baca internet, saya suka browsing. Saudara tahu sarung tangan? Ya, sarung tangan banyak, ada yang sekarang apalagi peristiwa COVID, sarung tangan laku ya, laku sekali. Buat dikit-dikit pakai sarung tangan. Oke. Nah saudara, sarung tangan itu ketika saya letakkan seperti ini, lalu saya suruh sarung tangan, aku tahu fungsimu, ini untuk apa sih? Mengambil sesuatu supaya tetap bersih. Saya suruh sarung tangan ini tidak akan pernah bisa berfungsi kalau saya cuma suruh. Akhirnya setelah berulang kali saya suruh sarung tangan ini berfungsi, dia tidak berfungsi juga. Akhirnya saya mengambil inisiatif. Tangan saya sendiri yang harus menggerakkan, karena ini benda mati, menggerakkan, memasukkan ke dalam sarung tangan. Akhirnya sarung tangan itu bisa berfungsi sesuai saya yang menggerakkan. Saudara, hidup kita di mata Tuhan sebelum kita percaya Yesus, kita seperti ini. Kita orang-orang yang tidak berguna, setuju? Tidak peduli kekayaanmu berapa, mobilmu berapa, rumahmu berapa. Sebelum saudara dan saya di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang tidak berarti. Tapi ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seperti sarung tangan yang mati ini.
kita menjadi berfungsi sesuai yang Tuhan mau. Amin. Ini terjadi ketika anugerah Tuhan sampai kepada kita. Terjadi perubahan status. Kemudian saudara, saya membagi di sini perubahan status itu secara profesi orang yang tidak benar menjadi. Yang kedua, saudara, statusnya itu secara genetik. Firman Tuhan kata secara singkat, saudara bisa baca dan catat dalam Roma 8 ayat 15 sampai 18 dikatakan, apa saudara yang dulunya kita tidak bisa memanggil Bapa, sekarang orang Kristen bisa memanggil Bapa. Yuk kita baca coba. Oke. Ya, saya akan membacakan buat saudara. Perhatikan ayat ini saudara. Sebab kamu tidak menerima lagi perbudakan yang membuat kamu menjadi Amin kan ayat ini. Saudara, firman Tuhan katakan, sebab kamu tidak menerima lagi. Berarti kalau tidak menerima lagi masih ada nggak di kita? Sudah tidak ada. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru ya Aba ya. Saudara, ada terjadi perubahan status panggilan. Saya mau buktikan saudara, ada di sini agama yang bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Ada orang Betawi saking akrabnya dengan Tuhan, dia bilang Bape gue yang di sorga. No problem, kenapa? Itulah keakraban kita dengan Tuhan. Saudara, hanya anugerah Tuhan, peristiwa di kayu salib mengubah panggilan kita yang tadinya Tuhan yang jauh di sana menjadi Bapa. Saya masih ingat saudara, saya sebetulnya kenal Bulani itu sebetulnya dari zaman saya remaja. Waktu itu kami masih di gereja yang lama, ya di gereja besar sekarang. Waktu itu Bulani masih worship leader, saya masih ingat, saya masih remaja. Bulani mimpin pujian, rambutnya panjang dulu kalau ya, masih kurus, maaf ya, masih kurus. Ya, mimpin pujian. Saya bilang, oh siapa nih? Om siapa nih? Oh jemaat baru. Oh udah mimpin pujian. Nah, waktu itu saya kenal juga Bulani, rumahnya di Gang aja. Saya panggil beliau ini Cici dulu, masih ingat nggak? Saya panggil Cici dulu ya. Saya panggil Cici. Kemudian saudara, singkat cerita, tahun berapa kita ke Bali itu 2016 ya kalau tidak. 2016. Saya waktu itu masih manggil ibu. Karena mau manggil Cici, aduh udah pendeta. Menurut saya waktu padahal Cici juga nggak apa-apa saat itu. Cuma perasaan saya aja. Waktu itu saudara, jujur bicara, saya nggak pernah naik pesawat. Saya pernah bilang, Tuhan, mau ke Eropa belum waktunya. Yang dekat aja, saya pengen nyobain naik pesawat. Tiba-tiba ada tawaran dari Bulani saat itu. Ayo kita ke Bali, ada Mubes GKK. Oh, saya senang banget. Saya naik pesawat untuk pertama kalinya. Pergi dan pulang bangganya luar biasa. Yang penting naik pesawat. Mau pesawatnya harga tiket berapa, yang penting pesawat. Beda dengan mobil ya. Kalau mobil harga berapa itu ketahuan. Angkot sama mobil Pajero itu beda ya dalamnya. Tapi kalau pesawat tetaplah terbang walaupun ongkos murah. Nah, sampai di Bali kami ngobrol. Sampai suatu saat malam itu saudara, Bulani manggil saya masuk ke kamar. Ayo kita berdoa. Nah, ketika saya berdoa waktu itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, saya masih ingat pada saat saya betul-betul dipulihkan di Bali pada saat. Lalu saya bilang begini sama Ibu Gembala. Aku dulu sebetulnya manggil Cici loh. Boleh nggak sekarang saya manggil Cici? Jangan. Kamu panggil aku Bunda saja. Hah, Bunda? Ya, karena aku ingin menjadi ibu buat kamu. Saya masih ingat perkataan Bunda waktu itu. Saudara, terjadi perubahan panggilan. Kenapa? Karena saya percaya saat itu roh saya dengan roh Ibu Lani sudah menyatu, kami sudah klik. Amin. Saya berapa lama baru manggil Bunda? Nggak langsung ya, baru kenal udah Bunda. Nggak kan? Pasti ada prosesnya dulu. Saya masih ingat, jangan panggil Cici, panggil Bunda aja. Ada satu statement yang bikin saya terharu saat itu. Aku ingin menjadi ibu buat kamu. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan akan bilang begini, jangan panggil aku lagi Tuhan, tapi Bapa. Karena ketika engkau percaya, aku mati di kayu salib, supaya hubunganku bukan hanya sekedar Tuhan dengan umat yang jauh, tapi ada jarak yang dekat. Aku ingin menjadi Bapamu.
yang bisa ditemui 24 jam. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, dalam peristiwa ini, dalam Injil keempat Injil ini, Tuhan Yesus ada satu peristiwa penting, yaitu di atas kayu salib. Kenapa mesti salib? Kenapa tidak ada hukuman yang lain? Saudara tahu, mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai ke-4 sesudah Masehi, yang namanya salib, hukuman salib itu adalah hukuman yang paling menyakitkan, paling menyiksa. Saudara bayangkan, saya pernah melihat, saudara, hari-hari ini banyak orang senang gantung salib, betul ya? Jadi Pak, siapa yang senang pikul salib di sini? Dulu saya masih ingat waktu sekolah Alkitab, saya selalu pakai kalung salib. Wah, Alkitab saya dulu pakai salib. Wah, saya gini kalau sekolah Alkitab. Apalagi kalau tugas penginjilan, supaya orang tahu calon pendeta. Ya, gantung salib. Tapi banyak orang Kristen tidak suka pikul salib. Saudara, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Saya membayangkan, saudara, dan saya melihat jalur ceritanya. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, saya melihat ada gambarnya, itu ada gambar di mana kakinya tuh ditopang apa sih? Sebetulnya tidak. Saudara bisa bayangkan, di kayu salib dengan berat badan, terutama berat badan bobot saya seperti ini, saudara, 70 kg lebih sedikit, ya. Saya membayangkan kalau saya disalib dalam tempo yang sangat lama, 6 jam berbobot berat, saya nggak bisa nahan berat badan saya. Jangankan 6 jam, 6 menit aja itu udah setengah mati buat saya. Itu yang Yesus lakukan. Sampai saya percaya, saudara, tangannya mulai terkoyak. Belum lagi dia dicambung dan sebagainya. Terjadi pertumpahan, belum lagi mahkota duri. Ini bukan sejarah, ini peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Terjadi pertumpahan darah di seluruh tubuh Yesus. Kenapa, saudara? Supaya saudara dan saya masuk surga. Amin. Makanya, saudara, hari-hari ini yuk kita mau menghargai kekristenan. Saya mah kebetulan aja, apalagi saya kebetulan ada di penabur benih. Diajak teman, tiba-tiba sama bulannya nggak boleh keluar lagi. Ya udahlah, keceplos di sini. Tidak, saudara. Saudara dan saya menjadi orang percaya karena pernah Yesus lakukan pertumpahan darah di atas kayu salib. Saudara tahu kenapa harus ada penumpahan darah? Karena darah itu berbicara tentang nyawa. Saudara tahu di dalam tubuh kita itu ada 3 hal penting. Yang pertama otot, saraf, dan pembuluh darah. Pembuluh darah itu setiap hari harus dibersihkan. Saya tiap hari terapi, saudara. Terapi alat Korea itu membersihkan pembuluh darah supaya langsing juga, saudara, karena terapinya terapi panas. Lumayan turun badan turun beberapa kilo. Nah, saudara, pembuluh darahnya dibersihkan. Kenapa pembuluh darah ini penting? Karena di dalam pembuluh darah itulah terjadi semua penyakit ada di sana. Diabetes ada di mana? Di darah. Darah tinggi jelas di darah. Apalagi? Semuanya ada di darah. Darah itu adalah nyawa. Nah, saudara, yang Tuhan mau sampaikan pada saat ini, saudara, kenapa ada penumpahan darah? Karena di dalam darah itu ada perjanjian yang lebih di atasnya hukum. Dalam tradisi Yahudi, saudara, di atasnya hukum itu ada yang namanya perjanjian darah. Pernah ada yang di sini yang namanya perjanjian darah? Makanya orang yang masuk dalam gereja setan itu susah keluar. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke gereja setan, saudara, itu harus terjadi yang namanya perjanjian antara anggota dengan Lucifer. Ya, misalnya begini, saya sama Esther mengadakan perjanjian. Di atasnya hukum tidak akan pernah bisa membatalkan ini. Saya mengasihi Esther, Esther mengasihi, kami berjanji mengadakan perjanjian darah. Saya sobek kulit saya, kemudian Esther juga sama. Kita masukkan ke dalam cawan atau gelas yang berisi anggur. Darah saya menetes masuk ke gelas, Esther juga sama masuk ke gelas. Lalu kita sama-sama minum. Saudara tahu darah yang tercampur dalam gelas ini, ada nyawa saya dan nyawa Esther, kami menyatu. Misalnya saya berjanji, rumah Esther akan menjadi rumah saya. Amin, Esther ya. Terjadi
saya dan nyawa Esra ada di sini. Saudara tahu, ketika Yesus mati di kayu salib, dia sedang mengikat perjanjian dengan engkau. Kita boleh tidak setia, betul? Kita boleh lupa berdoa, tapi Tuhan gak akan pernah lupa untuk memberkati saudara. Pernah saudara lupa berdoa kemudian gak makan seharian? Kenapa ya hari ini saya gak makan? Tiba-tiba berasnya gak ada. Oh, lupa berdoa gak pernah terjadi seperti itu. Bahkan orang di luar sana pun yang gak mengenal Tuhan, mereka tetap dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengikat perjanjian. Apalagi dengan saudara dan saya. Amin saudara. Hal yang kedua, di dalam salib itu ada perjanjian darah. Saya mau katakan pada sore hari, dalam perjanjian darah ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bukan sekedar Alkitab yang saudara baca. Ini ada perjanjian. Amin. Saudara boleh tidak setia, tapi Tuhan akan tetap menepati janjinya dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Seperti Bulan bilang, kalau yang terakhir itu ayat yang menguatkan. Oke, kita akan lihat dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Kita akan baca bersama-sama peristiwa apa yang terjadi di atas kayu salib. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan bilang begini, Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara perhatikan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari mana saudara? Atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Saudara tahu, tebal tabir bait suci itu kurang lebih 2 kaki. Satu kaki itu kurang lebih 30 cm. Berarti tebal si tirai ini saudara, ini bukan setipis begini, kurang lebih 60 cm tebalnya loh, tebal kainnya. Jadi kalau ini digunting sama manusia jaya-jaya gitu pakai, gak mungkin akan terjadi. Firman Tuhan katakan apa saudara? Tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Ini hanya Tuhan yang melakukannya. Dan ini terjadi dalam tempo yang sesingkat-singkat. Saudara yang ketiga, yang terjadi di kayu salib adalah tabir bait suci berbicara tentang hubungan yang pernah terpisah antara kita dengan Tuhan. Kapan itu terjadi? Dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mati enggak? Jasmaninya tidak mati. Yang mati itu rohaninya. Manusia diusir dari Firdaus, dari Taman Eden diusir. Hubungan yang tadinya baik dengan Tuhan tiba-tiba terputus. Dan itu dipulihkan pada saat Yesus mati di kayu salib. Saudara, bersyukur jadi orang Kristen. Ada yang bersyukur malam hari ini? Atau pasar wakene yang agama lain ada? Malam hari ini saya sangat bersyukur ketika melihat peristiwa ini. Saya membayangkan begini, seandainya yang jadi saya itu orang lain. Di luar sana banyak orang yang mengenal Tuhan. Seandainya ditukar aja saya dengan mereka. Saya jadi orang yang binasa, dia jadi saya nggak akan pernah rela. Saya sangat bersyukur menjadi orang percaya. Kenapa saudara? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan. Makanya saudara, tadi malam kita berdoa semalam-malaman. Saya nggak bilang semalam suntuk, ya kan, nanti jadi semalam ngantuk, tapi semalam ceria. Amin. Saya sugesti diri saya sendiri, ceria. Itu jam-jam pertama ya, Bulani ya, jam-jam pertama, aduh baru 9, biasanya waduh sampai jam berapa nggak jelas lagi. Kemarin Bulani mau 4 atau 5, waduh kalau 5, 4 aja, aduh lama sekali kayaknya. Tapi ketika saya menikmati, ketika saya ingat ada satu tabir yang sudah dipatahkan oleh Tuhan, saya bisa komunikasi dengan Tuhan. Ketika saya connect sama Tuhan, tiba-tiba udah 3 jam. Asik mau break, tadinya mau break, ternyata pas break juga, kamu ngapain juga, akhirnya masuk lagi ke ruang doa. Doa lagi, break lagi, doa lagi, sampai akhirnya tidak terasa sudah 3:30 pagi. Siapa ini yang kuat sampai pagi, tidak tertidur? Atau ada yang berakhir dengan Oke, saudara,
tabir yang Tuhan sudah putuskan. Sehingga ketika saya menikmati Tuhan, makanya kan ada orang bertanya begini, ngapain sih doanya orang Kristen? Ada yang pernah tanya sama saya, itu bulannya kalau doa lama ngapain sih? Lalu saya bilang begini, kalau kita sudah connect sama Tuhan, 1 jam tidak akan pernah terasa. Amin. Kenapa saudara? Karena akses menuju Tuhan itu sudah dibayar di kayu salib. Saya masih ingat saudara, waktu itu kami membentuk satu vokal group. Waktu itu saya masih di satu kota di mana saya melayani. Kami membentuk satu vokal group wanita semuanya. Jadi kami membentuk 2 grup band wanita, grup vokal group. Nah, kami 4 orang. Waktu itu ketika kami sudah terbentuk, kita bilang begini, yuk kita beri nama yuk. Nama vokal grupnya kita kasih nama. Akhirnya kita menemui satu pemimpin kami, yaitu gembala pembina kami yang super sibuk luar biasa. Saat itu kami mau temuin, dia bilang begini, sekretarisnya, kami harus selalu melewati sekretaris. Sekretarisnya bilang begini, sudah ada janji belum dengan Bapak? Ada apa keperluannya? Saya bilang, kami mau begini-begini. Oh nanti ya, Bapak lagi sibuk. Besoknya pun demikian. Oh bisanya hari ini, hari nanti, tanggal jam sekian, bikin janji dulu. Akhirnya kami gak ketemu juga. Sampai akhirnya saudara, saya nemuin beliau di rumahnya. Waktu itu CCTV belum seramai sekarang. Saya masih bingung. Saya kalau waktu itu, kalau nggak salah kami dibiarkan di luar itu kurang lebih ada 1 jam lebih. Ini orangnya ada nggak sih? Sampai nggak mau nemuin kami. Terus akhirnya sekretarinya bilang begini, maaf Bapak nggak bisa ditemuin lagi. Nanti bikin janji lagi. Saudara, ini belum presiden loh. Ini baru seorang hamba Tuhan. Ya, sulitnya ketemu dengan hamba Tuhan ini. Saking sibuknya. Lewat sekretarisnya aja nggak bisa ketemu. Sampai akhirnya kami ketemu seminggu berikutnya. Itu pun ketemu hanya dikasih batas waktu 30 menit. Ini hamba Tuhan. Kita bersyukur punya gembala yang tidak seperti itu. Kapanpun Bunda, saya mau ngobrol, ayo. Ya, seumur umur saya mau konseling nggak pernah. Oh sorry, saya ngantuk habis 2 malam atau sibuk, nggak pernah. Ibu Lani selalu siap. Amin. Menemui kita. Bersyukur kita punya ibu gembala seperti itu. Saudara, Tuhan tidak seperti itu. Di atas kayu salib membuka tabir supaya saudara dan saya 24 jam bisa ketemu Tuhan setiap saat dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu lagu tadi, apa? Oleh karena salib. Dikunci apa tadi ya? Ya, saya mengundang singer boleh maju ke depan. DJ. Selalu hidupku
firman Tuhan. Betapa saudara bersyukur pada Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara dan saya di tempat ini boleh memperingati Tuhan Yesus di kayu salib sebagai tanda kasihnya buat saudara dan saya. Dari salib Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan. Lewat kayu salib saudara mendapatkan kehidupan. Sore hari ini kita patut mengucap syukur pada Bapa di surga. Saudara mau berkata terima kasih Tuhan. Salib-Mu yang membawa perubahan di dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan Yesus. Karena salib-Mu kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami boleh memiliki hubungan keintiman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami percaya Tuhan kematian Kristus di kayu salib bukanlah sebuah ritual. Bagi setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi salib Kristus telah memperbarui hidup ke aku Tuhan. Salib Kristus yang memperbaharui setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Oleh proses kehidupan, kami boleh memiliki terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau Yesus. Kami boleh menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur buat karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat kami membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami milik Engkau, Yesus. Hidup kami kepunyaan-Mu, Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Mari saudara, pada sore hari ini saudara mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Betapa agung dan mulia karya-Mu di kayu salib. Saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, apapun pergumulanmu hari ini, sakit penyakit, masalah hubungan di dalam keluarga, masalah ekonomimu, apapun yang kau hadapi hari ini, Tuhan katakan sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami kelepasan, engkau mengalami kelegaan, engkau mengalami kemenangan, bahkan engkau mengalami hidup yang kekal. Ada jaminan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Aku percaya Bapa, Kau hadir di tempat ini. Kau hadir untuk melawat setiap kami. Dengan penuh rasa syukur kami terima kasih kami Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami minta perkenanan-Mu Bapa. Terlebih sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus-Mu,
Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Basuh kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Bapa. Layakan kami, bawa kami lebih lagi di hadirat-Mu, melihat kuasa dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, kami percaya setiap proses di dalam hidup kami tidak menjadi kami takut, karena kami punya salib Kristus di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Siapkan hati kami. Siapkan hati kami Tuhan. Kami membuka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana malam hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, buat kemurahan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat keselamatan kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Baik hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus, maupun semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Bapa. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, basuh kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tahirkan kami Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Sebentar kami Tuhan, dimana ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, berbicaralah bagi setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Lewat firman-Mu, firman-Mu boleh menguatkan kami, menegur kami, bahkan membangkitkan iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa lewat firman, lewat perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami mengalami kelepasan, kelegaan, bahkan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sekarang. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Mujizat Allah terjadi di tempat ini. Kemuliaan Allah terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian sama-sama. Karya terbesar. Silakan duduk saudara. Saya mengundang Pak Timur maju ke depan. Mari saudara persiapkan hati. Tuhan memberikan hidup yang baru di dalamnya. Bahkan Tuhan memberikan status yang baru di dalam hidupmu, bahwa engkau adalah anak
buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, yang seharusnya kami binasa. Namun Tuhan, saat ini kami hidup oleh karena salib-Mu Bapa. Beraya nasib. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat roti lebih dari atas kepalamu dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara kekasih, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai aku meminumnya, yaitu hari yang baru di dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Kristus? Amen. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya yang sakit sudah sembuh Amen. Yes, sekarang. glory, haleluya. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang terikat mengalami kelepasan, kelegaan. Aku percaya mengalami beban berat hari ini. Oleh kuasa salib-Mu kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kuriasiki namata kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syirabata kasih. Glory, haleluya, haleluya, rabata. Terima kasih. Aku percaya anak-anakku yang mengikuti ibadah di rumah-rumah, kalau saat ini ada yang sakit jantung, ginjal, saraf kejepit, diabetes, sakit makronis, bahkan COVID-19, apapun penyakitmu hari ini, percaya dengan iman, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Penyakitmu Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Saat ini ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, katakan, aku terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Anak-anakku yang kekurangan, aku percaya diberkati oleh Engkau. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi apa yang jadi kebutuhan dalam hidup kami. Sebab Kau Allah Jehovah Jireh,
keselamatan Tuhan berikan atas kami. Hidup-Mu Tuhan berikan atas kami. Darah-Mu Kau curahkan atas kami. Kami percaya hari ini beban berat masalah persoalan dalam hidup kami, Tuhan sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan, buat jalan keluar yang Tuhan berikan atas kami. Mari anak-anak Tuhan yang boleh merasakan kalau saudara lebih dari pemenang, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sekarang mukjizat, kemuliaan Allah nyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus yang percaya mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Baik saudara, saya mau sedikit aja. Ya tadi ketika saya dapat sesuatu. Saudara, di Paskah ini tadi Bu Ida sudah paparkan ya, sebenarnya saya nggak usah khotbah lagi, tapi saya mau kasih tahu aja. Siapa yang yakin bahwa saudara oleh kematian Kristus di kayu salib, siapa yang percaya, yang membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, ada satu jaminan di dalam hidup saudara. Tadi Bu Ida sudah katakan, apa jaminannya? Kita boleh memiliki satu hubungan yang luar biasa. Kalau saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kita anak Allah, kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Apapun yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saya percaya. Makanya firman Tuhan katakan jangan pernah ada rasa takut, khawatir, gentar. Kenapa? Di dalam kehidupan saudara dan saya malam hari ini, apapun yang sedang kau hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar. Karena salib Kristus itu berbicara kemenangan buat saudara dan saya. Salib itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Bukan gantung salib, bukan hanya pikul salib saja, tapi salib itu salib yang hidup di dalam hidup saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan gak perlu takut, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, di masa pandemi hari-hari ini, gak usah takut. Kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Kita punya siapa? Yesus yang dahsyat. Yesus yang dahsyat. Haleluya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya kembalikan pada hambanya. Puji Tuhan, kita luar biasa, kita dilawat oleh Tuhan. Kita sudah bersatu memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kita akan jalankan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar Kau yang menguduskan hati kami, ajak kami memberikan dengan ketulusan hati. Kami yakin janji-Mu, iya dan amin Tuhan. Engkau akan memberkati lumbung kami, usaha kami, rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, berkati persembahan pada sore hari ini atau malam hari ini, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pujian. Petugas.
ada pengumuman. Puji Tuhan, di bulan ini kami dari tim Gembala bersama Ibu Gembala akan mengadakan baptisan yang sudah tergerak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh mendaftar kepada sekretaris Esther atau kepada kami. Nanti formulirnya saya akan berikan, ya. Disertai dengan foto 2x2 2 lembar dan 2 kali 3 2 lembar, ya. 2 kali 3 2 lembar dan 3 kali 4 1 lembar untuk asyik, ya. Puji Tuhan. Biarlah kita lebih antusias lagi, penabur benih ini lebih memberitakan firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita jangan main-main lagi. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Saat ini kita topang gembala kita di bulan bersama Pak Yusuf. Tanpa dukungan kita, dia tidak akan kuat. Mari kita alahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Tuhan, kami menopang kepala kami, Bapa. Ibu Gembala, Tuhan, Bapa, berikan kekuatan, Bapa. Mari Tuhan, Kau bersama dengan hamba-Mu. Kau pakai lebih dahsyat lagi penggulapan rahasia firman Tuhan. Selalu baru Tuhan, pewahyuan, karunia-karunia. Mari Kau yang lebih mempertajam hamba-Mu lagi.
Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, Terima kasih. berikan kesehatan, bungkus dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Berkati Pak Yusuf, berkati keluarga besarnya. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan Kau tahu Bapa. Kami yakin Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Bapa. Engkau tahu ketulusan hatinya Bapa. Mari Tuhan, mari Kau yang memberikan hikmat-Mu lebih dalam lagi Bapa. Kami bawa juga jemaat-Mu penabur benih Bapa. Mari Kau yang melawat Tuhan. Biar jemaat-Mu penabur benih Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Bapa. Tuhan Kau tahu Tuhan, mungkin menghadapi masalah di dalam rumah tangganya Tuhan. Mari Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan keluarga anak-Mu Tuhan. Mari Kau adakan pemulihan yang hubungannya retak Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memulihkan Bapa. Biar kasih agape mengalir, kasih yang dari surga mengalir Bapa. Yang sakit Bapa biar Kau menjamah dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bawa jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang mengambil keputusan untuk menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk dibaptis Bapa. Kau persiapkan hatinya, kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu yang mengambil keputusan untuk dibaptis Bapa. Mari Kau yang memagali dengan pasukan malaikat Bapa, melindungi Bapa, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa kami Ya Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa. Apapun yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, ada shalom, ada damai sejahtera untuk Haleluya, Yesus. bangsa kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pengampunan kepada bangsa kami Bapa. Biar mata-Mu Tuhan tertuju kepada bangsa kami. Kami yakin Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Presiden kami Tuhan, dan menghadapi tantangan dan menghadapi tekanan Bapa. Mari Kau yang membela banyak umat Tuhan yang mendoakan beliau Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Kami yakin Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami. Kesejahteraan kota ini ada kesejahteraan bagi kami. Tuhan, mari Kau berkati tanahnya, berkati perekonomian di kota kami Bapa. Berkati setiap rakyat yang ada di kota Sukabumi. Sukabumi penuh kemuliaan. Sukabumi dilawat oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, wali kota kami, bupati kami Bapa, camat, lurah Tuhan, RT kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, berkati juga setiap gereja-gereja, setiap hamba-hamba Tuhan. Kembalikan visi yang mula-mula kepada setiap para gembala untuk lebih lagi Tuhan membina jemaat-Mu untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Bapa. Kami yakin pasukan malaikat menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan menjagai kami. Kau akan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara angkat kedua tanganmu.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami mengangkat tangan, kami bawa pujian penyembahan kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Di hari ini Tuhan, Jumat Agung, kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, pemulihan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami bersyukur dosa kami Tuhan sudah ampuni di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia, anugerah, kemurahan, keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami tidak terbatas dengan Engkau Tuhan, di mana kami boleh selalu merasakan hadirat Allah turun di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih banyak Bapa. Saat malam hari ini, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, WL Singer Tuhan, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, semua kolektan, semua Tuhan yang Tuhan pakai dalam dahsyat kemuliaan-Mu, aku percaya diberkati, ada upah yang Allah nyatakan sediakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami jemaat umat-Mu yang hadir, kami percaya diberkati oleh Engkau. Pulang dari tempat ini bawa pemulihan, bawa kesembuhan, bawa kemenangan, bawa kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat yang Allah nyatakan, kemuliaan demi kemuliaan Allah Tuhan nyatakan di tengah jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang nonton online di rumah-rumah. Diberkati oleh Engkau, ada lawatan Allah, ada kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Terima kasih, aku percaya dengan iman Tuhan memerintahkan tentara-tentara yang kuat, malaikat-malaikat Tuhan mengcover setiap anak-anak Tuhan yang beribadah tatap muka di tempat ini, tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami kebaskan virus COVID-19, kami kebaskan sakit penyakit, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, kutuk-kutuk keturunan, kami sudah putuskan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa salib Tuhan Yesus, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami dijaga, dilindungi, di cover oleh Tuhan. Keluarga, anak menantu cucu kami juga diberkati, diurapi Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa surgawi turun dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu cucumu diberkati Tuhan. Sekolahmu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan mencurahkan saat ini juga minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, apapun menjadi kerinduan, rencana-rencana dalam hidupmu, Tuhan berkati engkau. Engkau tidak berhemat, engkau tidak kekurangan, sebab Tuhan mengurapi engkau. Engkau sehat-sehat, engkau baik-baik, sebab Tuhan mengurapi engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang pulang dari tempat ini, kami bawa sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami berterima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan iman, engkau benar Tuhan berarti. Terima ya Tuhan, haleluya. Katakan daerahku diperluas oleh Tuhan, ekonomi diperluas oleh Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan kami percaya di dalam nama Yesus. Siapkanlah maju, tangan-Mu menyertai kami. Oh haleluya, tangan-Mu melindungi kami, melindungi kami, membungkus oleh kuasa darah Yesus.